Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Tegar Budi Aguta, Rizky Eka Purnama, dan Muhammad Alfarizi. Pada malam hari ini, kami akan menyampaikan materi terkait isolator listrik tegangan tinggi berbasis alumina. Berikut merupakan outline dari presentasi kami, yaitu pertama ada fungsi atau prinsip kerja komponen, sejarah penemuan dari komponen, kemudian senyawa keramik, penyusun dari komponen tersebut, lalu struktur kristal dari senyawa-senyawa tersebut, diagram fasa dari komposisi senyawa-senyawa tersebut, sifat-sifatnya, ketersediaan perolehan mineral di Indonesia untuk senyawa-senyawa dalam keramik tersebut, teknik manufaktur untuk memproduksi komponen tersebut, serta perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bisnis produksi komponen tersebut. Yang pertama adalah fungsi atau prinsip kerja dari komponen. Jadi isolator sendiri ini merupakan suatu perangkat atau alat yang digunakan pada jaringan penyalur listrik, yaitu untuk mendukung memisahkan konduktor pada tegangan tinggi, di mana atom-atom penyusun isolator itu punya elektron yang dengan ikatan kuat menyebabkan mereka tidak dapat mudah bergerak. Tidak seperti material semikonduktor ataupun konduktor, material ini itu tidak mampu mengalirkan arus listrik. Sehingga ketika bahan isolator ditempatkan dalam medan listrik, muatan listriknya tidak mengalir melalui bahan. Dan karena mereka tidak memiliki elektron yang terikat secara longgar ataupun bebas, mereka akan menyebabkan apabila arus listrik melewati isolator, mereka akan bergeser dari posisi keseimbangannya lalu menyebabkan polarisasi di elektrik. Nah, contoh material yang paling umum digunakan untuk isolator itu adalah keramik. Sementara untuk high voltage isolator sendiri itu adalah suatu isolator yang digunakan untuk memasang saluran distribusi tenaga listrik atau transmisi dari satu tiang listrik ke tiang listrik lain melalui menara transmisi. Di mana isolator ini itu akan menahan berat kabel yang ditangguhkan sekaligus mencegah arus mengalir melalui menara ke tanah. Nah, isolator ini dia menahan berat kabel yang ditangguhkan sekaligus mencegah arus listrik mengalir ke tanah. Selanjutnya adalah fungsi prinsip dan kerja komponen di mana seluruh isolator itu dia memiliki permukaan luar yang akan terkontaminasi sampai batas tertentu selama operasi. Di mana kontaminasinya itu akan menyebabkan leakage atau kebocoran arus yang meliputi lapisan permukaan yang biasanya itu akan tercemar dan mengandung bahan-bahan seperti mineral inert, debu konduktif elektronik seperti karbon atau oksida logam, garam larut, dan juga air. Nah, lapisan ini itu akan menyebabkan resistor memiliki sifat-sifat atau properti yang bervariasi, sehingga menyebabkan isolator ini tidak stabil. Nah, arus bocor ini yang di bawahnya akan menimbulkan panas dan terjadi produk elektrokimia dari elektrolisis dan juga discharge. Karena leakage ini, konsekuensinya adalah dia ini harus dipertimbangkan desain isolatornya, terutama apabila isolatornya itu digunakan di luar ruangan, yang mana nantinya dia akan mengalami pembasahan atau kontak dengan air, serta kontak dengan polusi atmosfer. Nah, kemudian pertimbangan desain dari isolator sendiri itu dipengaruhi oleh kerusakan yang akan dialami oleh isolator. Kerusakan listrik pada isolator sendiri akibat tegangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada puncture arc, yaitu kerusakan dan konduksi bahan isolator, yang mana menyebabkan busur listrik melalui bagian dalam isolator, yang mana panas yang dihasilkan dari busur itu biasanya merusak isolator secara permanen. Dan tegangan yang melintasi isolator yang menyebabkan terjadinya puncture arc ini disebut puncture voltage. Kemudian ada yang kedua yaitu flashover arc, di mana merupakan gangguan dan konduksi udara di sekitar atau di sepanjang permukaan isolator yang menyebabkan busur listrik di sepanjang bagian luar isolator. Di mana isolator ini biasanya dirancang
untuk menahan flashover tanpa kerusakan. Nah, tegangan yang menyebabkan terjadinya flashover arc ini disebut sebagai flashover voltage. Nah, sebagian besar isolator itu bertegangan tinggi, dirancang dengan tegangan flashover yang lebih rendah daripada puncture voltage-nya. Kotoran, polusi, kemudian air pada permukaan isolator tegangan tinggi itu dapat menyebabkan timbulnya jalur konduktif yang menyebabkan terjadinya arus bocor dan flashover. Kemudian dari pertimbangan tersebut, isolator dengan tegangan tinggi untuk penggunaan di luar ruangan itu didesain dengan panjang jalur kebocoran yang optimum yang disebut sebagai creepage distance seperti yang terlihat di slide, di mana creepage distance yang minimum itu idealnya adalah 25 mm per kilovolt. Nah, di mana selain itu juga, selain pertimbangan dari creepage distance juga untuk memperoleh sifat isolator yang baik, maka isolator itu harus dibentuk menjadi cakram konsentris. Di mana cakram konsentris ini dia akan menyebabkan permukaannya itu berbentuk cangkir menghadap ke bawah. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa bagian dari jalur kebocoran di permukaan itu tetap kering dalam cuaca basah. Dan berikut merupakan perkembangan dari isolator, di mana isolator dasar yang berbentuk seperti telur yang bertahan hingga hari ini sebagai isolator yang kuat, yaitu dia dari tahun 1860, kemudian ke isolator cakram yang juga terdapat bagian interlace serta pembebanan kompresi. Tudung logam yang baru-baru muncul pada zaman modern ini itu diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1903. Dan dia merupakan desain awal untuk isolator jenis pin yang ditumpuk. Jenis pin ini digunakan untuk menahan beban bending yang cukup besar. Kemudian menjadi pelopor isolator tipe suspensi yang digunakan secara universal sampai saat ini untuk mendukung saluran transmisi. Dan sampai saat ini isolator gardu listrik yang dominan dan yang masih beroperasi dengan baik dalam kondisi pembasahan yang berat adalah tipe suspensi ini. Nah, tipe suspensi ini memungkinkan adanya transmisi daya tegangan yang tinggi, bahkan mencapai 60.000 volt. Kemudian karena kebutuhan tegangan yang terus meningkat dan dengan seperti pengenalan teknologi nuklir, kemudian flashover isolator yang juga meningkat tajam, konsekuensinya yaitu ada perlunya creepage distance yang optimum untuk isolator gardu besar. Untuk isolator cakram modern ini bisa mencapai kapabilitas mekanik sebesar 78 ton dan ketinggian sampai 8 meter. Kemudian kita lanjut ke senyawa-senyawa keramik penyusun dari isolatornya. Senyawa utamanya ada alumina, dan kemudian ada 3 senyawa doping, yaitu silika, magnesia, dan kalsium oxide. Pada paper yang kami baca atau kami referensikan, mereka memakai rasio konstan, yaitu MgO dibanding CaO dibanding SiO2 dengan perbandingan 1:1,35 banding 2,65. Perbandingan ini dibuat secara konstan supaya didapatkan fase anortit dan aluminanya nanti secara ideal dan optimal. Pemilihannya tergantung dari bagaimana pengaruh terhadap properti di electric breakdown resistance atau disingkat sebagai EB, dan dari riset tersebut didapatkan 2 komposisi berbeda yang optimal, yaitu pada 4,11 weight% dan 7,89%. Kebetulan weight% yang ada di sini tidak dispesifikasikan berapa kandungan masing-masing MgO, CaO, dan SiO2 karena mungkin rahasia perusahaan mereka. Kemudian di bawahnya ada referensi yang dipakai sebagai risetnya.
Selanjutnya. Kemudian ini adalah tabel yang berisi komposisi-komposisi dari senyawa yang akan terbentuk pada fasa keramik tersebut setelah didoping. Yaitu ada alumina, anortit, dan spinel atau magnesium aluminate. Ini ada konsentrasinya, bahkan bisa dihitung sendiri dari persentase mol yang ada di sini. Dan didapatkan WT persennya masing-masing. Kemudian di slide berikutnya, kemudian ini adalah struktur-struktur kristal yang ada dan termasuk dopingnya juga atau senyawa ikutannya. Struktur kristal dan fasa yang terbentuk ini tadi sudah dijelaskan apa saja dan komposisinya apa saja juga. Kemudian sebenarnya dari fasa-fasa tadi apa saja yang mempengaruhi properti-properti makro lain seperti electrical breakdown resistance, kekuatan mekanikal, suhu lele, dan lainnya. Hal ini tak lain tak bukan adalah hasil dari struktur kristal dan fasa yang terbentuk tadi. Nah, struktur kristal dan fasa terbentuk ini juga dipengaruhi oleh properti lain yang lebih kecil lagi, yaitu ukuran ion dan elektronegativitas dari ion tersebut. Nah, itu ditampilkan di tabel di kiri. Kalau kita lihat ini ukuran radiusnya cukup berbeda-beda, kecuali magnesium dan kalsium yang cukup mirip. Dan kebetulan mereka juga memiliki struktur yang sama, yaitu kubik nantinya. Nah, ini kemudian di bawahnya ada penjelasan yang tadi. Kalau fasa-fasa yang diinginkan adalah anortit, spinel, dan alumina. Selanjutnya. Nah, kemudian kita akan bahas satu demi satu, kita kupas bagaimana struktur kristal dari senyawa-senyawa yang ada, yaitu Al2O3 atau alumina, dan senyawa-senyawa doping, serta senyawa-senyawa yang akan terbentuk dari hasil sintering keramiknya. Pertama, Al2O3 yang diidentifikasikan adalah alfa alumina, atau alumina yang sangat murni yang mencapai 99% alumina. Alumina yang murni ini memiliki suhu leleh yang tinggi, kalau tidak salah sekitar 2000 derajat Celcius, dan memiliki struktur kristal heksagon atau HCP yang tersusun dari layer-layer alumina. Kemudian ini ada parameter kisinya, A0 475,9 pikometer dan C0 129,91 pikometer. Kemudian ada CaO, ini yang dopingnya juga, memiliki struktur kubik atau FCC dengan kisi A0 342,2 pm dan B0 C0 sama karena kubik. Lalu ada sudutnya yaitu 60 derajat. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke dua senyawa doping lainnya, yaitu magnesium oxide dan silicon dioxide. MgO sama, yaitu strukturnya kubik, tadi kita sudah baca. Kemudian tapi parameter kisinya akan sedikit lebih kecil, karena memang ukuran ionnya sendiri lebih kecil dari tabel periodik. Lalu kristal silikat ini, kalau biasanya kita lihat mungkin ya dibilangnya tetragonal atau mungkin tetrahedron. Bukan tetragonal, trigonal. Tapi kalau silika yang ada di senyawa itu, dia bentuknya akan mengikuti anortit, yaitu tektosilikat, di mana silikat tersebut memiliki 4 cabang yang akan mengikat atom-atom lainnya seperti Ca dan Al. Kemudian itu ada parameter kisinya, dapat dibaca. Selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita membahas doping, senyawa-senyawa doping dan senyawa utamanya, ini adalah senyawa hasilnya, yaitu anortit, dan di sini magnesium aluminate ya, atau singkat saja MAS. Anortit ini merupakan gabungan dari 3 senyawa, yaitu kalsium oxide, alumina, dan silicon dioxide.
Lalu ini termasuk keluarga feldspar juga, tepatnya plagioclase, salah satu end membernya yang mengandung kalsium ionomer. Struktur anortit ini memiliki pola Al2Si2 di sini dengan parameter Kisi 0,818 nanometer dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut ke magnesium aluminatnya. Magnesium aluminat mempunyai struktur kristal phase center cubic atau FCC. Kita tahu kalau cubic itu sama semua, jadi A sama dengan B sama dengan C, dengan rentang panjang kisinya itu sekitar 0,8 sampai 0,84 nanometer. Dan dalam satu kisinya ini bisa mencakup hingga 8 senyawa MAS dalam satu unit selnya. Dan kalau kita lihat dari sumbu C-nya atau ketinggiannya, itu bisa ada sekitar 4 layer Al2O6 yang nantinya akan bertumpuk menjadi layer, dan ada interstisi Mg2+ di sini. Kalau kita lihat di gambar ini, magnesia adalah yang biru, kalau yang hijau itu aluminium, dan oksigen di ujung-ujungnya yaitu warna merah. Selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana struktur dan komposisinya, kita lanjut ke diagram fasanya dan bagaimana penentuan fasanya. Kebetulan di percobaan yang saya kutip di awal tadi, yaitu oleh si Tauzin, dia memakai komposisi yang tetap, terutama di SiO2 dan CaO-nya, yaitu dipakai di garis yang ini, di antara SiO2 dan CaO dengan perbandingan 2:1. Dari fasa ini, dia melakukan sintering pada keramiknya, dan sambil disintering itu dia menekan bubuk-bubuk keramik tersebut yang telah dicampur dan diracik dengan tekanan kalau tidak salah sekitar 3 gigapascal, dan suhunya bersekitar 1400 sampai 1600, sehingga bisa terjadi difusi-difusi atom untuk membentuk fasa-fasa yang ada seperti anortit. Anortit mempunyai suhu lele sekitar 1533 kalau kita lihat di sini anortit. Ini 1500, kira-kira di sini 1533. Kemudian di saat bersamaan itu fasa magnesium aluminate yang tadi disebutkan juga akan mengalami solidifikasi bersamaan dengan si anortit ini. Jadi mereka crystallization rate-nya atau laju kristalisasinya mirip-mirip. Tapi kebetulan di sini tidak ada magnesium aluminate karena diagram Tanner ini menggunakan kadar MgO tertentu yang tidak disebutkan juga karena merupakan rahasia perusahaan mereka. Selanjutnya. Nah, ini adalah diagram fasa biner dari MgO dan Al2O3. Karena kita tahu kalau mereka hanya menggunakan sedikit saja doping, sekitar 4-8% doping, kemungkinan MgO yang ada itu bahkan lebih sedikit lagi. Karena kalau kita ingat rasionya itu MgO hanya 1 MgO, dan yang lain itu banding 2 banding berapa tadi? Lupa. Nah, berarti di sekitar sini, di garis merah ini perkiraan saya, kira-kiranya. Dia akan bersolidifikasi dan membentuk magnesium aluminate dan juga Al2O3, sehingga seharusnya tidak ada sisa dari magnesium oxide-nya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari material keramik untuk aplikasi high voltage keramik insulators. Nah, jadi untuk aplikasi insulator, sifat listrik yang paling penting itu adalah konstanta dielektrik, faktor daya, kekuatan dielektrik, resistivitas, dan pengaruh frekuensi dan temperaturnya. Nah, jadi kaitannya adalah semakin besar konstanta dielektrik, maka akan semakin banyak muatan yang dapat disimpan. Kemudian jika semakin besar faktor dayanya, maka semakin kurang efisien sirkuitnya dan semakin tinggi biaya operasionalnya. Nah, kemudian
jika semakin tinggi kekuatan dielektrik, maka akan semakin baik suatu material untuk mencegah konduktivitas listrik, dan jika semakin besar resistivitasnya, akan semakin buruk kemampuan suatu material untuk memancarkan listrik. Jadi, sifat ini yang akan kita lihat untuk seberapa cocok suatu material untuk menjadi high voltage keramik insulator. Untuk sifat mekanisnya itu sama seperti kebanyakan keramik pada umumnya, yaitu brittle, juga memiliki kekuatan tekan yang tinggi dan juga kekuatan tarik yang rendah. Seperti itu, boleh di next. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan nilai-nilai dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Untuk yang kami ambil yaitu alumina base. Dari sifat yang dilihat dari angka-angkanya itu sudah sangat cocok untuk sebagai high voltage keramik insulators. Boleh di next. Nah, jadi untuk ketersediaan mineral di Indonesia sebagai bahan baku senyawa-senyawa untuk aplikasi high voltage keramik insulator. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jenis mineral yang digunakan adalah mineral anortit. Nah, jadi mineral ini banyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu ada 5 titik, dan juga terdapat juga di daerah Bangka Belitung, Lampung, Papua, Sulawesi Selatan, dan NTB. Jadi ini lumayan sedikit ya dari titiknya. Makanya harga dari high voltage keramiknya itu juga sangat mahal gitu. Boleh next. Nah, ini adalah teknik manufaktur untuk memproduksi keramiknya. Dari sini kita bisa lihat tahap yang paling pertama adalah jadi yang kita lihat adalah kita akan menggunakan wet process, yaitu kita menggunakan air sebagai medium pembawa di dalam proses ini. Jadi fungsinya dengan air itu adalah agar semua material dapat tercampur dengan merata dan untuk menghindari adanya celah kecil atau rongga yang terjebak untuk menghindari cacat. Kemudian setelah melakukan wet process, kita akan masuk ke proses pencampuran, yaitu bahan bakunya ini secara kasar adalah ball clay dan china clay, feldspar, dan quartz dengan perbandingan 50% banding 20% dan banding 25% lagi. Nah, jadi proses pencampuran ini dilakukan mempertimbangkan densitas. Jadi kita akan lihat bobot keringnya. Kemudian pada proses ini kita akan menggunakan recycled confined body dari tahap sebelumnya untuk dimasukkan ke suspensi, kemudian cairan campuran melalui filtration lamps dan magnetic separator yang berfungsi untuk menghilangkan impurities dari ferromagnetiknya. Next. Nah, jadi pada proses selanjutnya yaitu pada proses shaping, firing, dan finishing. Jadi pada proses shaping itu kita akan menghilangkan sebagian besar air dengan proses filter processing atau panas itu untuk mengurangi viskositas air. Kemudian langkah pertama pada proses forming adalah ekstrusi, kedua atau paging untuk menghasilkan silinder padat atau berongga. Kemudian kadar air itu akan diturunkan hingga 20%, tapi jika akan digunakan hot pressing akan menjadi 26% saja. Nah, pada proses glazing itu bertujuan untuk memberikan permukaan akhir yang halus untuk mengurangi kotoran dan untuk meningkatkan kekuatan mekanis yang signifikan ketika diatur untuk berada di bawah tekanan. Kemudian pada proses sanding atau pengemplasan itu adalah kita memasang beberapa grid atau butiran yang menonjol ke permukaan isolator dengan tujuan untuk meningkatkan daya rekat antara logam yang disemen. Kemudian proses firing atau pembakaran itu dilakukan dengan gas atau electric cleanse pada atmosfer yang dikontrol atau dengan temperatur operasi yang mencapai hingga 1200 derajat Celcius. Untuk alurnya kita bisa lihat sampai sini.
Boleh next. Oke, selanjutnya adalah perusahaan produsen komponen high voltage insulator di Indonesia. Salah satunya ada perusahaan yaitu Insindo Inti Abadi, yang mana Insindo Inti Abadi ini merupakan perusahaan nasional yang didirikan pada tahun 2016 di Surabaya. Dan dia ini, perusahaan ini sebenarnya adalah ekspansi perluasan bisnis dari PT Bambang Jaya BND yang dimulai sejak tahun 1984 dan bergerak di bidang komponen listrik. Dan dapat terlihat di slide ini merupakan salah satu produk dari PT Insindo Inti Abadi, yaitu tension insulator bertegangan 150 kV. Di mana untuk produk tension insulator 150 kV ini yaitu memiliki beberapa spesifikasi seperti yang tertera pada gambar di slide. Mulai dari creepage distance, yaitu lebih dari 4.690, kemudian panjangnya yaitu sekitar 1.616 mm, lalu juga memiliki nominal system voltage yaitu 150 kV. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.